Mampukah kita menerima juga kehadiran Tuhan yang bertahta di hati orang? Maksudnya begini pula pikirnya. Kalau panjenengan saja masuk gereja, bisa menghormati gereja ini karena ada tabernakel. Bahkan pada saat Anda mau duduk di bangku panjenengan juga berlutut terlebih dahulu sebelum Anda duduk. Tabernakel saja layak untuk dihormati. Apalagi kita sebagai tabernakel hidup. Karena setiap kita menerima komuni, kita menjadi tabernakel hidup, di mana Tuhan, tubuh Tuhan disimpan dalam diri kita. Nah, mampukah kita juga menghormati orang lain sebagai tabernakel hidup pula dalam kehidupan sehari-hari? Maka di situ kita bisa melihat bahwa kalau itu terkumpul, setiap masing-masing dari kita adalah gereja, ada kesadaran gereja, bait Allah, istilahnya tabernakel yang hidup, atau bait Allah yang hidup, maka kita akan bisa membuat semacam paguyuban atau komunitas orang-orang yang adalah bait Allah itu. Maka gerakan bersama sebagai gereja ini pun juga akan bisa ditampakkan oleh banyak orang. Kenapa? Karena Tuhan itu ternyata, walaupun Tuhan itu esa, tetapi Tuhan itu ternyata bisa dirasakan oleh setiap orang yang hadir. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Ibu, Bapak, saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, pada hari ini gereja memperingati pemberkatan gereja Basilik Lateran, atau nama gerejanya sebetulnya adalah Basilika Yohanes Lateran, salah satu basilika yang besar di kota Roma. Sebelum Paus itu istilahnya bertahta di Vatikan, Basilika Yohanes Lateran ini yang menjadi awal segalanya, menjadi tahta Paus yang pertama sebelum Vatikan. Dan peringatan ini sebetulnya dimulai sejak tahun 1565 di mana mau mengenang bahwa ini adalah gereja tua yang didirikan oleh Kaisar Konstantinus, kaisar pertama di Italia yang menjadi Kristiani, pengikut Tuhan, untuk didedikasikan untuk Paus, pemimpin gereja seluruh dunia, menjadi gereja induk untuk seluruh gereja. Marilah kita hening sejenak, kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dari batu-batu hidup dan terpilih Engkau telah menyiapkan tempat tinggal yang kekal bagi keagungan-Mu. Lipat gandakanlah di dalam gereja-Mu anugerah roh yang telah Engkau berikan, agar umat yang setia kepadamu senantiasa bertambah dengan pengantaran di Kristus Yesus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang segala masa. Kamu adalah tempat kediaman Allah. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kamu adalah ladang Allah dan bangunannya, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atas dasar itu. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, Kota Allah yang maha tinggi disukakakan oleh aliran sungai. Kota Allah yang maha tinggi disukakakan oleh aliran sungai. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut
Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, kota Allah yang maha tinggi disukakakan oleh aliran sungai. Kota Allah kediaman yang maha tinggi disukakakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Kota Allah yang maha tinggi disukakakan oleh aliran sungai. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Kota Allah yang maha tinggi disukakakan oleh aliran sungai. Haleluya, 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 haleluya. Tempat ini telah kupilih dan kukuduskan, supaya namaku tinggal di sana sepanjang masa. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus ketika bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara, saudara terkasih dalam Tuhan, kiranya bacaan pertama tadi yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus dan juga bacaan Injil itu ada nada yang sama, bahwa bait Allah bukan pertama-tama bangunan, tapi bait Allah adalah pribadi. Kalau bacaan Injil di sana, bait Allah adalah dalam diri tubuh Tuhan Yesus. Sedangkan dalam bacaan pertama diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama itu, di sana yang mau diungkapkan adalah kita ini adalah kediaman Allah. Bait Allah adalah diri kita sendiri. Nah, Ibu, Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan, maka ada dalam istilahnya itu percakapan yang sifatnya guyonan, dikatakan bahwa sulit untuk mendirikan gereja gitu ya, untuk mendirikan gedung gereja sulit sekali. Ya, bagi kita sendiri pemahamannya yang penting bukan gedungnya, tetapi yang penting adalah bagaimana orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu tetap melakukan tugasnya dengan baik. Jadi yang penting bukan organisasinya, tapi yang penting adalah organismenya. Kalau ya juga percuma kalau didirikan gedung gereja yang besar, tetapi umat yang datang hanya sedikit, percuma. Justru yang ada adalah bagaimana gerak dari umat ini bisa ditangkap oleh orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu memang hidup tinggal dalam diri orang. Nah, tantangannya adalah dalam
dalam diri kita. Apakah kita memang sadar bahwa diri kita ini adalah bait Allah? Karena kalau bait Allah berarti tanda bahwa di sana ditemukan bahwa Tuhan bertahta. Kalau Tuhan bertahta, maka tindakan orang itu dipengaruhi oleh kehadiran Tuhan dalam dirinya. Fungsi dari gedung gereja ini, misalnya gedung gereja itu adalah tempat untuk berdoa. Nah, kalau tubuh kita ini adalah bait Allah, apakah kita juga memperbanyak waktu untuk berjumpa dengan Allah yang bertahta dalam hati kita? Ini juga menjadi refleksi tersendiri bagi diri kita. Karena gereja adalah kumpulan jemaat beriman. Jadi jemaat beriman itu sendirilah adalah gereja itu. Ibu, bapak, saudara, saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, maka itu menjadi refleksi sendiri bagi diri kita. Maka peringatan sekarang ini, yakni Basilika dari Santo Yohanes Lateran ini, itu sebetulnya mau mengingatkan kepada kita bahwa di dalam gedung gereja sebagai induk gereja seluruh dunia itu, apakah kita juga tetap bisa melihat bahwa Allah ada di sana? Bukan berarti bahwa kalau tahta Paus pindah dari Yohanes Lateran menuju Vatikan, Tuhannya juga pindah di sana. Tidak, tetap Tuhan bisa ditemukan oleh orang di mana saja. Karena yang penting adalah bagaimana kita jemaat beriman itu bisa berkumpul bersama, berdoa bersama di sana. Nah, ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang harus memang disingkirkan dalam hidup kita untuk supaya bait Allah ini yang tetap murni, yakni seperti yang dikritik dalam Tuhan Yesus. Kita harus berani merombak bait Allah, dalam arti bait Allah tidak menjadi tempat untuk mencari keuntungan pribadi. Para penjual hewan persembahan, para penukar uang itu ada di sana. Nah, kita pun juga kadangkala ada terjebak dengan sesuatu yang membuat tubuh kita ini tidak lagi menjadi bait Allah yang dikhususkan berfokus kepada Allah, karena ada kehendak untuk mencari keuntungan dan kenyamanan pribadi dalam diri kita. Maka kita harus berani untuk merombak. Tuhan Yesus sendiri mengajak, rombaklah bait Allah ini. Nah, dengan seperti itu kita bisa melihat bahwa kita pun diharapkan mampu untuk merombak bait Allah dalam diri kita. Apakah layak dan pantas? Nah, dengan seperti itu kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk memurnikan kehidupan kita. Dengan kita murni di hadapan Tuhan, maka kita akan bisa bertemu dengan Tuhan di sana. Dan bait Allah tidak hanya Tuhan yang ada dalam hati kita, tapi juga kalau itu gereja ada semacam bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan ketiga, kalau ada Injil, kalau hari Minggu di situ ya, ada pembacaan kitab suci. Maka kalau kita sadar betul bahwa tubuh kita adalah bait Allah, maka ada kesadaran dalam diri kita. Setiap hari kita harus memenuhi dengan sabda Tuhan juga. Maka harus ada semacam kebiasaan untuk membaca kitab suci dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu berarti kita mempertahankan bait Allah di dalam diri kita ini. Sehingga kita membaca kitab suci tidak hanya melulu di gereja, tetapi dalam kehidupan yang nyata, dalam kehidupan sehari-hari kita, untuk supaya menunjukkan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Nah, ibu, bapak, saudara, saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, maka mari kita bersama-sama menghormati kehadiran Allah di dalam diri kita masing-masing. Dan mampukah kita juga menerima juga kehadiran Tuhan yang bertahta di hati orang? Maksudnya begini pula pikirnya, kalau panjenengan saja masuk gereja bisa menghormati gereja ini karena ada tabernakel. Bahkan pada saat Anda mau duduk di bangku panjenengan juga berlutut terlebih dahulu sebelum Anda duduk. Tabernakel saja layak untuk dihormati. Apalagi kita sebagai tabernakel hidup, karena setiap kita menerima komuni, kita menjadi tabernakel hidup, di mana Tuhan, tubuh Tuhan disimpan dalam diri kita. Nah, mampukah kita juga menghormati orang lain sebagai tabernakel hidup pula dalam kehidupan sehari-hari? Maka di situ kita bisa melihat bahwa kalau itu terkumpul, setiap masing-masing dari kita adalah gereja, ada kesadaran gereja, bait Allah, istilahnya tabernakel yang hidup, atau bait Allah yang hidup, maka kita akan bisa membuat semacam paguyuban atau komunitas orang-orang yang adalah bait Allah itu. Maka gerakan bersama sebagai gereja ini pun juga akan bisa ditampakkan oleh banyak orang. Kenapa? Karena Tuhan itu ternyata, walaupun Tuhan itu esa, tetapi Tuhan itu ternyata bisa dirasakan oleh setiap orang yang hadir. Selamat merenungkan.
Marilah mewatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami watakan hingga Engkau datang. Bagaikan batu-batu hidup kamu dibangun menjadi bangunan rohani imamat kudus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar kerajaan-Mu hadir secara tersamar dalam gereja-Mu sebagai tanda di dunia ini. Kami mohon semoga dengan ikut ambil bagian dalam sakramen ini, Engkau menjadikan kami kenisah rahmat-Mu dan memperkenankan kami memasuki kediaman-Mu yang mulia dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersama-Mu. Semoga kita semua di dalam hidup, keluarga, komunitas, pekerjaan, dan rencana baik kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudari-saudara, marilah kita pulang, kita watakan Injil Tuhan.